Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Kali ini kita berada di lahan kentang, masih sekitaran Dieng, Jawa Tengah. Nah, kali ini kita cukup penasaran dengan tanaman kentang yang mengalami layu teman-teman, seperti yang di video ini. Nah, ini bisa kita lihat tanaman itu layu dari batang sampai daun, dari bawah sampai atas semuanya layu teman-teman. Nah, sebenarnya apa yang menyebabkan tanaman kentang ini layu? Padahal di sampingnya itu tidak ya, hanya beberapa saja. Selang beberapa tanaman itu mengalami layu, tapi tidak semuanya, hanya beberapa tanaman saja. Nah, seperti ini contohnya. Ini juga layu dari bawah. Nah, ini padahal teman-temannya itu nggak layu, samping-sampingnya itu seperti biasa, hijau seger biasa ya. Radius beberapa meter itu baru ada lagi, radius beberapa meter lagi baru ada lagi gitu. Yang terjadi begitu teman-teman di lahan ini. Nah, kita cukup penasaran sebenarnya apa yang menyebabkan tanaman ini layu, padahal kita sepertinya tidak kekurangan air ya. Nah, layunya itu seperti ini, dari bawah sampai atas. Nah, kita coba lihat dalamnya, kita lihat bibitnya itu sebenarnya seperti apa. Kita coba lihat. Sebenarnya tanaman layunya itu tidak dari awal teman-teman. Ini baru beberapa, ini kan baru. Nah, ini buah, bukan bibit ya. Ini sudah menghasilkan buah yang ya walaupun masih kecil, tapi buahnya itu, umbinya itu juga ikutan layu teman-teman. Itu di matanya terlihat hitam dan basah. Itu busuk, mengalami busuk. Dari buahnya aja sudah busuk, dari matanya, mata depan, mata belakang, mata samping samping kanan kirinya itu sudah busuk. Nah, kalau yang begini ini, yang sudah beberapa kita alami, itu pertama adalah faktor bibit. Dari pemilihan bibit awal, itu dari bibitnya itu kemungkinan besar sudah ada busuk, walaupun kadang tidak terlihat, tidak kasat mata ya. Kadang cuma bintik kecil hitam, itu tidak terlihat, tidak kasat mata. Lalu kita tanam, terpaksa ditanam karena kita tidak tahu. Nah, otomatis itu dari bibit itu lama-kelamaan akan busuk. Nah, karena dari bibitnya itu sudah busuk duluan, maka dari buahnya seperti ini akan busuk sampai mengakibatkan batang hingga daunnya itu layu. Otomatis karena dari bibitnya itu sudah tidak sehat, menjalar ke buahnya, ke umbinya, umbi yang lain seperti ini, lalu naik ke batang dan daun. Nah, otomatis itu menjadi layu teman-teman. Nah, kadang yang terjadi itu satu batang layu, yang katakanlah ada 3 batang ya, dari dalam satu tanaman kentang itu, dalam satu bibitnya.
katakanlah ada tiga batang, itu kadang yang layu itu satu dulu layu, kemudian menjalar ke batang satu dan batang satunya lagi. Itu yang terjadi biasanya karena kita kurang teliti dalam pemilihan bibit awal. Nah, ini juga yang terjadi teman-teman. Ini 2 batang ini udah layu duluan, tapi nanti otomatis yang 3 batang yang belum layu itu pasti besok-besok akan ikutan layu. Nah, ini kan 2 nih, 2 naik, ini udah layu duluan, udah kuning, mungkin udah beberapa hari layu. Nah, terus pasti akan disusul batang yang samping-sampingnya itu pasti akan layu, entah itu selang beberapa hari ya, itu pasti akan layu karena itu adalah bibit yang sama. Nah, ini pasti akan layu teman-teman. Nah, ini kan udah mau layu nih, udah layu malah ini. Itu layu, nanti 2 batang yang lainnya itu pasti akan layu. Positif itu bakal ikutan layu teman-teman. Karena dari dalam itu udah busuk duluan. Nah, ini. Nah, yang ini pasti akan layu. Besok entah kapan itu pasti ini ikutan layu. Karena nggak mungkin nggak layu, karena dari satu bibit mata yang satu udah busuk, mata sampingnya atau mata belakangnya itu pasti ikutan busuk. Nah, itu tadi teman-teman sekilas mengapa terjadi layu pada tanaman kentang. Ya, walaupun penyebabnya nggak cuma di bibit saja ya, bisa jadi dari tanahnya, bisa jadi dari bibitnya, bisa jadi dari karena hama, atau bisa jadi karena hal-hal yang lain. Nggak cuma satu, bisa jadi kurang air juga bisa gitu ya. Tapi salah satu penyebab layu itu karena dari pemilihan bibit awal. Jadi kita menyeleksi dari hasil panen yang masih di lahan. Ketika kita mau dijadikan bibit lagi, itu mungkin di gudang. Ketika kita melakukan penyortiran atau pemilihan untuk dijadikan bibit, itu kita kurang detail dalam pemilihan, dalam melihat ya. Mungkin ada satu atau mungkin ada bintik hitam, kita nggak lihat karena kita kurang detail, sehingga itu menyebabkan busuk setelah bibit itu ditanam, dan menyebabkan layu di beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian, dan otomatis itu akan mengurangi hasil produksi kita. Begitu ya teman-teman, semoga bermanfaat konten singkat ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, share juga ke teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.